Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada viewer maupun subscriber kami. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah ekonometri. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Sri Wahyu S, Yuyun Mailasari, Yusma Diza R, Farikoh M, dan Muhammad Ilham Yudi akan mempresentasikan tentang pengujian hipotesis korelasi dan regresi. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung lanjut ke materi yang pertama, yaitu tentang pengujian hipotesis korelasi dan regresi. Check it out. Konsep dan rumus perkiraan interval. Pada dasarnya, karena adanya fluktuasi, perkiraan titik B ini akan berbeda dengan nilai sebenarnya. Meskipun dalam sampling yang diulang, nilai rata-rata ini akan sama dengan nilai B, E dalam kurung B kecil sama dengan B. Dalam statistik tingkat kepercayaan, penaksiran tanggal diukur oleh standar error atau variansi. Oleh karena itu, daripada percaya dengan perkiraan tanggal saja, lebih baik kalau memberikan pernyataan probabilitas bahwa penaksir tunggal tersebut terletak dalam satu interval di sekitar parameternya. Nilai B yang sebenarnya yaitu akan terletak dalam suatu interval atau dengan nilai batas bawah dan batas atas dengan tingkat keyakinan tertentu, misalnya 95%. Dengan simbol dapat ditulis sebagai berikut. P dalam kurung B lebih dari sama dengan B kecil dikurangi D, B kurang dari sama dengan B kecil ditambah D sama dengan 1 dikurangi alfa. B kecil dikurangi D, interval B ditambah D. Rumus perkiraan interval A adalah A besar lebih dari sama dengan A kecil dikurangi T alfa per 2 S alfa. A besar kurang dari sama dengan A kecil ditambah T alfa per 2 S alfa. Sedangkan perkiraan interval B adalah B besar lebih dari sama dengan B kecil dikurangi T alfa per 2 S B. B besar kurang dari sama dengan A kecil ditambah T alfa per 2 SB. Untuk perkiraan interval varian kesalahan pengganggu akan mengikuti distribusi Q kuadrat dengan derajat kebebasan sebesar dalam kurung N dikurangi 2. Oleh karena itu, kita bisa menggunakan distribusi Q kuadrat untuk membuat interval keyakinan untuk varian kesalahan pengganggu sebagai berikut. Contoh soal, buat perkiraan interval untuk konstanta A, konstanta regresi B, dan kemudian buat pola perkiraan interval untuk sigma kuadrat dengan tingkat keyakinan sebesar 95%. Pemecahannya A sama dengan 27,139, B sama dengan 0,4933, SA-nya sama dengan 7,5712, SB sama dengan 0,0422, 1 dikurang alfa sama dengan 0,95, alfanya sama dengan 0,05. Dengan tingkat keyakinan sebesar 95% bahwa interval dari 9,6798 dikurang 44,5982 akan memuat nilai parameter A yang sebenarnya sebagai berikut, sehingga B lebih dari sama dengan 0,396, B kurang dari sama dengan 0,5906.
Dengan tingkat keyakinan sebesar 95% bahwa interval dari 0,396 dikurangi 0,5906 akan memuat nilai parameter B yang sebenarnya, yakni SE kuadrat sama dengan 59,306 dalam kurung N dikurang 2 sama dengan 10 dikurangi 2 sama dengan 8, sigma sama dengan 0,05, jadi sigma per 2 sama dengan 0,025. Dari tabel Chi-square dengan dB sama dengan 3 diperoleh hasil akhir 20 sigma kuadrat lebih dari sama dengan 27,0578, sigma kuadrat kurang dari sama dengan 217,6666. Artinya dengan tingkat keyakinan sebesar 95% memuat interval dari 27,0578 sampai 217,6666 akan memuat sigma kuadrat. Pada materi selanjutnya, pengujian hipotesis dengan pendekatan interval. Pada dasarnya, pengujian hipotesis dengan pendekatan interval meliputi 2 tahap berikut. Yang pertama, menghitung perkiraan interval dari parameter yang bersangkutan dengan tingkat keyakinan tertentu. Yang kedua, menentukan apakah nilai parameter berdasarkan hipotesis 0 terletak di dalam interval atau tidak. Jika iya, H0 diterima, jika tidak, H0 ditolak. Selanjutnya, contoh 6.8. Dengan menggunakan contoh 5.2, kita menduga bahwa besarnya parameter B sebesar 0,3 dengan alternatif tak sama. Pergunakan tingkat signifikan sebesar 0,05 dengan pendekatan perkiraan interval. Pemecahannya, untuk hipotesis 0, B sama dengan 0,3. Untuk hipotesis A, B tidak sama dengan 0,3. Dari contoh 6.7 diketahui bahwa dengan tingkat keyakinan sebesar 95%, interval 0,396 sampai 0,5906 akan memuat nilai parameter B. Interval keyakinan tersebut tidak memuat nilai hipotesis 0. B sama dengan 0,3 sehingga pendapat atau hipotesis bahwa B sama dengan 0,3 ditolak. Materi yang selanjutnya yaitu nomor 2, pendekatan uji signifikansi. Secara garis besar, pengujian ini adalah suatu prosedur dengan mana hasil sampel yang digunakan untuk menguji benar atau tidaknya suatu hipotesis 0. Ide dasar di belakang pengujian ini adalah pengujian atas statistik uji dan distribusi sampling statistik dalam hipotesis 0. Keputusan untuk menerima atau menolak H0 dibuat atas dasar nilai statistik uji yang diperoleh dari data yang dimiliki. Pendekatan uji signifikansi ini dikembangkan sepanjang garis yang independen oleh R.A. Fisher dan secara bersama oleh Neyman dan Persson. Dalam pendekatan uji signifikansi ini, terdapat suatu pengujian yang digunakan untuk mengetahui apakah nilai A dan B yang diperoleh dari hasil perhitungan dengan metode OLS atau metode Ordinary Least Square berbeda secara signifikan dengan nilai parameter tertentu, misalnya 0 atau tidak, adalah pengujian dengan uji T. Maka dari itu, rumus untuk mencari nilai T hitung adalah T hitung sama dengan B kecil dikurangi B besar dibagi SB, dengan keterangan B kecil adalah penduga B, B besar adalah parameter B, dan SB adalah variansi dari penduga B. Nah, setelah kita menemukan nilai T hitung, maka kita bandingkan dengan nilai T tabel dengan cara pengambilan keputusannya, yaitu
Jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak atau terima H1. Dan jika T hitung kurang dari sama dengan T tabel, maka H0 diterima. Dalam pendekatan uji signifikansi, terdapat pengujian hipotesis yang dikenal dengan uji dua arah, karena kita menggunakan dua sisi distribusi probabilitas yang merupakan daerah penolakan, yang mana dalam hal ini hipotesis alternatif yang diajukan menggunakan tanda tidak sama dengan, yang berarti bahwa parameter B bisa lebih besar atau lebih kecil dari suatu nilai tertentu. Contoh hipotesisnya sebagaimana yang tertera dalam PowerPoint ya, yang mana cara membacanya untuk H0 regresi variabel 1 atas variabel 2 tidak signifikan. Untuk H1 regresi variabel 1 atas variabel 2 signifikan. Nah, apabila kita sudah bisa mampu menduga suatu nilai parameter dari hipotesis alternatif, yaitu apakah lebih besar atau lebih kecil, maka selanjutnya digunakan suatu uji satu arah, yang mana dalam hal ini kita menggunakan satu sisi distribusi probabilitas daerah penolakan. Contoh hipotesisnya sebagai berikut yang tertera di PowerPoint. Kemudian contoh soal. Dengan menggunakan contoh soal 5.2, dianggap bahwa besar parameter B sebesar 0 dengan alternatif yang tidak sama. Pergunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05 dengan pendekatan uji signifikansi. Nah, pemecahannya yaitu hipotesisnya H0 parameter B sama dengan 0, H1 parameter B tidak sama dengan 0. Cara membaca hipotesisnya yaitu H0 pendapatan tidak mempengaruhi konsumsi, H1-nya pendekatan mempengaruhi konsumsi. Kemudian mencari T hitung dengan rumus penduga B dikurangi parameter B dibagi variansi B. Kemudian dalam penyelesaian soal 5.2 kita peroleh nilai penduga B yaitu sebesar 0,4933, sedangkan variansi B sebesar 0,0422. Maka kita operasikan dengan parameter B-nya sama dengan 0, sehingga T hitungnya didapatkan 11,6896. Kemudian langkah selanjutnya mencari T tabel. Dengan diketahui alfanya 0,05 dengan dB sama dengan N dikurangi 2 sama dengan 10 dikurangi 2 sehingga dB-nya adalah 8. Karena kita menggunakan uji satu arah, maka alfanya dibagi 2 didapatkan 0,025 sehingga T tabelnya dengan alfa 0,025 dan dB-nya 8, maka hasilnya plus minus 2,306. Kemudian bandingkan T hitung yang diperoleh dengan T tabel, maka menghasilkan T hitung lebih besar dari T tabel atau 11,6896 lebih besar dari 2,306. Maka kesimpulannya adalah H0 ditolak. Dengan demikian, pendapatan secara signifikan mempengaruhi konsumsi. Yang ketiga adalah analisis varian dalam regresi sederhana. Analisis varian dalam regresi pada hakikatnya diperlukan untuk menunjukkan sumber-sumber variasi yang menjadi komponen dari variasi total model regresi. Dengan analisis varian ini akan diperoleh pengertian tentang bagaimana pengaruh variabel bebas atau sekelompok variabel bebas jika dalam model regresi berganda terhadap variabel tidak bebas. Statistik uji yang digunakan dalam hal ini adalah statistik uji F. Berikut tabel analisis varian untuk model regresi sederhana. Sumber variasi dari regresi, jumlah kuadratnya adalah B kuadrat sigma XI kuadrat dengan derajat bebasnya 1, rata-rata kuadratnya adalah B kuadrat sigma XI kuadrat. Sumber variasi dari kesalahan pengganggu, jumlah kuadratnya adalah sigma EI kuadrat, derajat bebasnya N dikurangi 2, rata-rata kuadratnya adalah sigma EI kuadrat dibagi N dikurangi 2. Total jumlah kuadrat adalah sigma YI kuadrat,
dan dB-nya yaitu N dikurangi 1. Untuk mencari F-hitung adalah rata-rata kuadrat dari regresi dibagi rata-rata kuadrat dari kesalahan pengganggu, atau B kuadrat sigma xi kuadrat dibagi sigma ei kuadrat per N dikurangi 2. Hipotesis yang diajukan untuk uji F ini adalah H0 B sama dengan 0, H1-nya B tidak sama dengan 0. F-hitung yang diperoleh dari analisis varian tersebut dibandingkan dengan F-tabel yaitu F 0,05 dB1 dB2 atau F alfa 0,01 dB1 dB2. Pengambilan keputusannya adalah ketika F-hitung itu lebih besar dari F-tabel, maka tolak H0 dan terima H1. Sebaliknya, ketika F-hitungnya kurang dari F-tabel, maka terima H0 dan tolak H1. Terdapat hubungan yang erat antara uji T dan uji F. Dapat ditunjukkan bahwa T kuadrat sama dengan F dB1 dB2. Artinya, T kuadrat dengan derajat bebas 2 sama dengan F dengan derajat bebas sama dengan 1 dan derajat bebas 2. T kuadrat sama dengan B kuadrat per SB kuadrat sama dengan B kuadrat sigma xi kuadrat dibagi SE kuadrat. T kuadrat sama dengan rata-rata kuadrat regresi dibagi rata-rata kuadrat kesalahan pengganggu sama dengan B kuadrat sigma xi kuadrat per SE kuadrat. Sehingga terbukti bahwa T kuadrat sama dengan F dB1 dB2. Contoh 6.12. Dengan menggunakan contoh 5.2 yang terdapat pada pertemuan sebelumnya, kita menganggap bahwa besarnya parameter B sebesar 0 dengan alternatif tak sama. Gunakan analisis varian. Ini merupakan contoh 5.2, yaitu dari hasil penelitian diperoleh data pendapatan bulanan dan konsumsi bulanan karyawan perusahaan swasta sebagai berikut. Penyelesaian contoh 6.12. Dari tabel 5.2 atau dari contoh 5.2 diperoleh sigma xi kuadratnya adalah 33.350, sigma yi kuadratnya adalah 8.590 dan B sama dengan 0,4933. Yang pertama kita tentukan hipotesis yang akan diajukan. H0-nya B sama dengan 0 yang artinya pendapatan tidak mempengaruhi konsumsi. H1-nya B tidak sama dengan 0 yang artinya pendapatan mempengaruhi konsumsi. Diketahui B sama dengan 0,4993, Y topi I kuadrat sama dengan BI kuadrat dikali sigma xi kuadrat sama dengan 0,4993 kuadrat dikali 33.350, hasilnya adalah 8.314,1713. Diketahui YI kuadratnya adalah 8.590, maka EI kuadratnya adalah sigma YI kuadrat dikurangi BI kuadrat dikali sigma XI kuadrat. 8.590 dikurangi 0,4993 kuadrat dikali 33.350 diperoleh EI kuadratnya adalah 275,8287. Selanjutnya, ini merupakan tabel analisis varian untuk model regresi sederhana. Sumber variasi dari regresi, jumlah kuadratnya adalah 8.314,1713, derajat bebasnya adalah 1, rata-rata kuadratnya adalah 8.314,1713. Dari kesalahan pengganggu, jumlah kuadratnya adalah 275,8287 dengan derajat bebasnya N dikurangi 2, berarti 10 dikurangi 2 sama dengan 8. Rata-rata kuadratnya adalah 34,4786. Total jumlah kuadrat adalah sigma YI kuadrat, yakni 8.590, dan derajat bebasnya adalah N dikurangi 1, berarti 10 dikurangi 1 sama dengan 9. F-hitungnya adalah sumber variasi dari regresi untuk rata-rata kuadrat dibagi rata-rata kuadrat dari kesalahan pengganggu yakni 34,4786, hasilnya adalah 241,1402.
Selanjutnya kita mencari F-tabelnya. F-tabel dengan alfa 0,05 hasilnya adalah 5,32 dan F-tabel untuk alfa 0,01 hasilnya adalah 11,3. Oleh karena F hitung lebih besar daripada F-tabel, maka H0 ditolak, yang artinya pendapatan secara sangat signifikan mempengaruhi konsumsi. Oke, kita beralih ke materi berikutnya. Di materi F tadi sudah jelaskan sama teman-teman, yaitu tentang konsep, rumus, perkiraan interval, pengujian hipotesis dengan pendekatan interval, kemudian pendekatan uji signifikansi, ada analisis varian dalam regresi sederhana. Oke, kita lanjut ke materi yang F, yaitu tentang ramalan dengan menggunakan garis regresi linier sederhana. Ini dalam hal ini kita harus mengetahui dua istilah, yaitu apa sih yang dimaksud dengan ramalan, apa yang dimaksud dengan regresi. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Apa sih yang dimaksud ramalan? Prediksi atau ramalan dapat diasumsikan sebagai kegiatan untuk memperkirakan apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Nah, kegiatan ini dapat dilakukan dengan memperhatikan data. Jadi memperhatikan data, kemudian informasi masa lalu atau yang saat ini, baik secara matematik ataupun statistik. Nah, kemudian prediksi ini bertujuan untuk apa? Bertujuan untuk mengetahui, kemudian melihat dan memperkirakan prospek ekonomi atau kegiatan usaha. Nah, dalam hal ekonomi pastinya prediksi atau ramalan itu menjadi hal yang sangat lumrah atau biasa, karena juga kita untuk mencari tadi tujuannya untuk memperkirakan prospek ataupun harapan kita ke depannya. Nah, kemudian prediksi ini dapat bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Nah, prediksi bersifat kualitatif itu cenderung sulit untuk memperoleh hasil yang baik karena variabelnya bersifat sangat-sangat relatif. Sementara itu pada prediksi bersifat kuantitatif, hasil prediksi yang dibuat sangat cenderung bergantung pada metode yang digunakan. Nah, karena metode yang digunakan itu berbeda, maka nanti pastinya menghasilkan nilai prediksi yang berbeda juga. Oke, kita lanjut ke regresi. Apa sih regresi? Ini juga regresi linear, salah satu metode dalam memprediksi. Nah, kita lanjut ke metode regresi. Metode regresi merupakan sebuah metode statistik yang melakukan prediksi menggunakan pengembangan hubungan matematis antara variabel, yaitu variabel dependent Y dengan variabel independent X. Nah, variabel dependent adalah merupakan variabel akibat ataupun variabel yang dipengaruhi. Dari variabel dependent ini yang dipengaruhi. Nah, sedangkan variabel independent yang X ini adalah variabel yang memengaruhi. Prediksi terhadap nilai variabel dependent dapat dilakukan jika variabel independentnya diketahui. Jadi sesuatu yang memengaruhi itu harus diketahui dulu, harus diketahui. Nah, makanya itu disebut metode regresi. Umumnya penjualan ataupun permintaan suatu produk dinyatakan sebagai variabel dependent yang besar atau nilainya dipengaruhi oleh variabel independen. Jadi ini variabel independen ini sangat memengaruhi. Nah, oke, kita lanjut ke rumusnya. Nah, tadi sudah diketahui bahwasanya variabel yang independen yang memengaruhi ini harus diketahui. Nah, di sini juga ya Y sama dengan A plus BX. Nah, persamaan ini dapat digunakan untuk meramalkan, to forecast or to predict besarnya konsumsi Y untuk waktu yang akan datang apabila pendapatan X-nya. Nah, X-nya ini sudah diketahui. Variabel independennya ini sudah diketahui. Baru kita bisa menggunakan metode regresi. Dan regresi linear ini menjadi salah satu metode yang dipergunakan dalam produksi untuk melakukan peramalan atau prediksi tentang karakteristik kualitas maupun kuantitas. Hal ini dikarenakan dengan memperkirakan berbagai kombinasi produk, perusahaan dapat memaksimalkan ataupun suatu usaha itu dapat memaksimalkan keuntungan dengan modal yang sedikit-sedikitnya dan memperkirakan sebuah jumlah produksi
supaya tepat ya gitu. Jadi untuk memahami ini semua kita lanjut ke contohnya. Kita ambil contoh 5.2, Y sama dengan A plus BX sama dengan 27,139 plus 0,4933X. Nah ini rumus linearnya. Kita ambil contoh, jika seseorang diketahui memiliki pendapatan Rp300.000, maka berdasar persamaan regresi linear di atas, diduga atau ramalan konsumsinya sebesar Rp171.129. Nah, bisa dipahami dari sini. Mungkin cukup itu saja presentasi dari kelompok 9 ekonometri. Saya perwakilan dari kelompok 9 mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Saya mengucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.